masyarakat di pesantren. Sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan. Kita mau perkenalan dulu ya, karena ada pepatah tak kenal maka sayang. Jadi kita kenal dulu baru sayang. Ya. Oke semuanya, selamat pagi. Perkenalkan nama Kakak Ayla Syahadita, biasa disebut Ayla. Itu bukan mobil ya. Halo. Hai. Masih semangat gak? Masih ya, semangat ya. Yaitu ada yang namanya IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi seperti yang kita tahu, kita berada di era digitalisasi, yang dimana semuanya itu kita apa-apa kita butuh teknologi kan. Kayak di sekeliling kita aja nih. Menurut kalian bisa sebutin nggak teknologi apa aja yang ada di sekitar kita saat ini? Ayo, apa? Kipas angin. Kipas angin. Lampu, iya betul banget. Di sini kita mau menjelaskan apa sih hubungan dari Pancasila tersebut dengan teknologi ini, dan juga bagaimana penerapan kita, serta bagaimana kita menyingkapi teknologi itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Lanjut ya guys, untuk hubungan nilai Pancasila dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama, yang tadi udah disebutin sama kalian, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terdapat pada sila ini adalah nilai ketuhanan. Dalam nilai ketuhanan tersebut juga berfungsi memberikan arahan kepada para ilmuwan agar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi haruslah untuk tujuan kebaikan dan kemajuan bangsa Indonesia dan tidak mengembangkan suatu impact yang dapat disalahgunakan dan merugikan bangsa Indonesia. Sebagai contoh, perkembangan impact dari sila ketuhanan yang Maha Esa adalah ditemukannya teknologi transfer inti sel atau yang lebih dikenal teknologi cloning. Ada yang tahu nggak teknologi cloning itu apa? Nah, teknologi yang menuai pro dan kontra ini, ya ini emang teknologi dari awal udah pro dan kontra ya. Banyak yang menganggap bertentangan dengan sila pertama dalam Pancasila karena hanya Tuhan yang dapat menciptakan makhluk itu. Dan next ya, sebagai peranan Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai filtrasi. Nah, Pancasila ini merupakan fondasi, ibaratnya kayak angka paling tinggi yang ada di Indonesia. Nah, tapi Pancasila ini tuh sebagai penguat, oh berarti kita harus punya keadilan, kita harus punya ketuhanan yang diri sendiri. Nah, tapi Pancasila ini tuh tugasnya apa sih di dalam teknologi? Nah, ini yang pertama sebagai filtrasi. Pancasila berperan untuk masuknya ilmu pengetahuan dan teknologi dari negara lain yang mengandung budaya atau nilai asing Pancasila dengan memfilter dengan 5 sila tersebut, sehingga Indonesia itu mampu mempertahankan diri dengan atas integritasnya bangsa tanpa ketinggalan zaman di era globalisasi. Jadi kita menerima nih dari budaya asing yang telah kita terima kan. Nah, kita tuh memfilter itu dengan yang ini bagus sih kalau kita terapkan di dalam lingkungan sehari-hari. Jadi kita juga harus mempunyai orang seperti itu ya. Baik atau tidaknya itu kita harus bisa menelusuri dari hal tersebut. Jadi kita tuh tidak langsung nangkap budaya-budaya asing yang ada di luar sana gitu ke dalam kehidupan kita maupun di ya. Yang pertama, yang tadi udah disebutin sama kalian, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terdapat pada sila ini adalah nilai ketuhanan. Dalam nilai ketuhanan tersebut juga berfungsi memberikan arahan kepada para ilmuwan agar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keadilan itu agar di misal kayak kita kan ada tanah ya, kita nggak mungkin dong kayak kita ngambil tanah semua kita. Kita harus adil dalam memakai sumber daya yang ada pada alam kita. Nah, kenapa sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini pun berkaitan dengan pengetahuan dan teknologi yang sering digunakan untuk menyebarkan isu
tetap semangat, gak boleh nyerah.